Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Media Islam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Syam'un. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sahabat media Islam rahimakumullah, dalam kitab Mukasyyafatul Qulub karangan Al-Ghazali, berkisah pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Lalu bertanyalah salah seorang sahabat, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir, ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang, yang tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un." Siapakah Sam'un? Samson atau Simson adalah bahasa Ibrani, merupakan seorang nabi di dalam ajaran Islam yang dikenal dengan nama Sam'un Ghazi alaihissalam. Kisah ini terdapat di dalam kitab-kitab seperti kitab Mukasyyafatul Qulub dan kitab Qisyasul Anbiya. Ialah orang yang mempunyai kekuatan luar biasa yang tidak terkalahkan, yang kelemahannya terletak pada rambutnya. Hidupnya hampir setiap hari dilalui dengan berperang, terlebih dengan pedang ajaib yang selalu ia bawa kala berperang. Senjata ini terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Nabi Sam'un memiliki kemukjizatan, yaitu dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Atas izin Allah pula, Nabi Sam'un memiliki mukjizat lainnya. Ketika ia haus dan lapar, senjata itu disebut bisa mengeluarkan air maupun menumbuhkan daging untuk dimakan. Cerita Nabi Sam'ul Ghazi alaihissalam adalah kisah Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Cerita ini melegenda jauh sebelum Rasulullah lahir. Dalam kisah para nabi disebutkan, Nabi Sam'un sanggup beribadah selama 1000 bulan, yang diisi dengan salat malam dan siangnya berpuasa. Selama 1000 bulan ia menjadi pembela agama Tauhid yang berperang melawan musuh Allah hanya berbekal tulang rahang unta. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Sam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat dari para penasehatnya diumumkan, barang siapa yang dapat menangkap Nabi Sam'un akan mendapatkan hadiah emas dan permata yang berlimpah. Singkat cerita, istri Nabi Sam'un yang tergiur imbalan dari Raja Israel membantu percobaan pembunuhan terhadap Nabi Sam'un. Karena sayangnya dan cintanya kepada istrinya, Nabi Sam'un pernah berkata, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku." Nabi Sam'un pun diikat oleh istrinya kala ia tertidur, lalu dibawa ke hadapan sang raja. Apa daya, Nabi Sam'un yang diberi anugerah kekuatan besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengatasinya dengan baik. Tali ia putus dengan mudah. Begitupun dengan percobaan kedua yang dilakukan oleh sang istri. Ikatan tali yang lebih kuat masih mampu diputuskan. Waktu berselang, Nabi Sam'un, wali Allah dengan rambut panjang yang disebut mencapai tanah itu kehilangan kekuatan. Mendengar kejadian itu, kafir langsung mendatangi kediamannya dan menyerang Nabi Sam'un untuk menyiksanya hingga mati. Nabi Sam'un yang masih dalam keadaan terikat itu lalu dibawa ke hadapan raja. Siksaan terus dapat Nabi Sam'un, bahkan kedua matanya dibutakan, beberapa bagian tubuh dipotong dan dipertontonkan ke masyarakat. Diperlakukan demikian, Nabi Sam'un berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa kepada Allah dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah, dan Nabi Sam'un dikabulkan.
dan istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur berserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian Nabi Sam'un bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang berlamanya 1000 bulan tanpa henti. Ketika Rasulullah SAW selesai menceritakan kisah Nabi Sam'ul Ghazi alaihissalam yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Sam'ul Ghazi alaihissalam." Kemudian Rasulullah diam sejenak. Dalam diam tersebut turunlah wahyu kepada Rasulullah. Malaikat Jibril alaihissalam datang dan mewahyukan kepada Rasulullah bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah bulan yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan.